Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah boleh menggunakan uang hasil pinjaman dari bank untuk mengakikahkan anak? Pertama, jangan minjam dari bank. Kalau minjam dari orang masih ada jalan tanpa bunga, tapi kalau dari orang juga pakai bunga ya sama saja. Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, orang yang tidak mampu dengan berhutang untuk melaksanakan sunnah ini, saya berharap Allah membantunya. Tidak menjadi masalah. Tetapi kalau dari bank atau siapa saja dan berbunga, tidak boleh. Hadza wallahu taala. Apakah sunnah berpuasa pada tahun baru Hijriah? Tidak ada sunnah. Justru puasanya kapan? Puasanya tanggal 10 Muharram. Jadi kalau kita berpuasa tanggal 1 Hijriah, mana dalilnya? Sedangkan Nabi mengatakan siyam Asyura ahtasibu Allah yukaffir as-sanatal madiyah. Puasa Asyura itu saya berharap Allah mengampuni dengannya puasa dosa setahun yang lalu. Yukaffir as-sanatal madiyah, mengampuni dosa setahun yang lewat. Hadza wallahu taala. Di tanggal 1 enggak ada dalilnya. Apakah kafir harbi yang menyatakan memusuhi Islam boleh diperangi? Boleh. Tapi dengan bendera penguasa. Bendera penguasa. Kemudian harus punya persiapan. Iman, kemudian juga persenjata. Bagaimana mau mari orang kafir jarum suntik aja dari orang kafir kita ngambil? Jarum suntik dari orang kafir. Sedangkan syarat untuk berperang itu kita punya kekuatan 2 kali lipat dari mereka. Kalau mereka lebih banyak, ini namanya bunuh diri. Tidak boleh perang. Jadi ada aturannya para jamaah. Itu kan belum sampai di sana kita. Kita ini masih di tepi-tepi berenang gini-gini aja. Masih belum masuk ke laut yang luas itu. Tidak ada babnya itu. Ya kita berjihad. Ada babnya. Maka terus semangat untuk ilmu juga. Ya, Allah Ta'ala. Ini pertanyaan masalah pakaian. Hukum asal pakaian boleh. Yang penting pakaian itu tidak menampakkan aurat. Hatta dia pakai jubah, tetapi jubahnya tipis, kelihatan isi dalamnya. Haram. Kasihan ariyah berpakaian tapi telanjang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, Syekh, apa benar pakai iqal? Nah, sekarang musim jamaah haji datang rata-rata pakai itu ya. Syekh, katanya benar enggak? Egal ini bukan cirinya penuntut ilmu. Dilihat muridnya pakai egal, pinjam kan? Dipakai sama saya, diam, yang lain terus. Hukum asal pakaian boleh para jamaah, boleh. Nah, cuma kita ingatkan, kita ini memang masih di awal menuntut ilmu. Ya, ilmunya belum terlalu luas, sehingga kalau melihat sesuatu yang belum biasa dilihat, suka kaget. Kok begini? Wajar. Tapi ingat, cara bertanya itu perbaiki juga. Ustaz, bagaimana hukumnya begini? Ada. Ingat, dikatakan oleh para ulama kita, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab baru kita bisa paham ilmu. Kalau nggak beradab, nggak bakalan paham ilmu. Jadi boleh orang pakai topi hitam. Yang penting jangan suatu pakaian itu merupakan ciri khas mereka. Itu syaratnya ya. Jangan menjadi ciri khas mereka. Tapi kalau yang kafir pakai, Islam pakai, ya boleh. Dan ingat kaidah saya bawakan ini. Wal aslu fil asya al ibaha. Hukum asal sesuatu boleh. Tapi hukum asal beribadah haram kecuali ada dalil yang membolehkan. Jelas sekarang ini? Harus jelas-jelas dan jangan ngantuk. Jangan ngantuk dengar bid'ah. Bid'ahnya dibawa pulang. Tidak dilihat apa awalnya, mukaddimahnya apa dulu. Ini perhatikan para jamaah. Ya, perhatikan. Hadza wallahu ta'ala. Apa doa kita untuk saudara kita yang melahirkan?
Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa razaqaka birrahu wa balagha asyuddah. Itu doanya. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa razaqaka birrahu wa balagha asyuddah. Apakah diterima kiriman pahala kepada orang mati? Bagaimana pendapat Imam Ahmad? Sudah sering saya jelaskan ini. Ini memang mazhab Imam Ahmad, dan di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Khusus beliau punya kitab hukum mengirim pahala, menghadiahkan pahala ke Nabi. Sudah saya jelaskan ini. Tapi itu kadang-kadang kita sebagian jamaah ini ngajinya kalau tamu datang. Nah begitu. Kalau tamu datang, ramai. Tapi kalau pengajian biasa, lemas. Nggak ada yang hadir. Padahal di saat pengajian biasa setiap malam itu disampaikan. Begitu dengar, wah ini sudah ini. Syekhul Islam mengatakan sampai karena amalan baik. Namun beliau mengatakan tetapi Nabi dan sahabatnya tidak pernah mempraktekkan. Justru mazhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i tidak mengatakan tidak sampai. Wa laysa lil insani illa masa. Manusia tidak mendapatkan kecuali hasil usahanya saja. Nah sekarang kita bertanya, orang Indonesia ini Syafi'i apa Hambali? Saya bertanya dulu. Hah? Konsekuensinya kalau tetu-tetu benar-benar bermazhab Syafi'i, enggak mungkin ngirim pahala Fatihah itu. Namun ketahuilah itu dia ijtihad para ulama. Karena tidak ada nas yang sharih dalam masalah ini. Maka ya sampai sekarang juga buku saya kok belum terbit juga. Di sana kita bawakan bahwa bagaimana sih sikap kita terhadap sesuatu yang sifatnya ijtihadiyah itu. Bagaimana kita memandang sebagai umat Islam ini? Bagaimana kita? Bagaimana sikap kita? Apakah boleh kita tentang dia dengan keras seperti menentang orang berbuat haram? Tidak. Boleh kita menegur dalam bentuk nasihat. Kenapa berpendapat begini? Oh dalil saya begini-begini. Nah, sedangkan dalil begini-begini. Toh juga kalau tidak ketemu tidak menjadi masalah. Ingat, Imam Syafi'i pernah debat dengan Yunus As-Sofadi. Ribut. Setelah ribut selesai, apa kata Imam Syafi'i? Kita nggak bisa ketemu ya dalam masalah ini, tapi nggak apa-apa, kita berteman baik kok. Kita nggak baru wah ini sudah jadi tidak sunnah begini. Nah ini namanya belum dewasa. Untuk mendewasakan terus belajar. Imam Ahmad ribut dengan Ali bin Madini. Ribut. Padahal ini masalah berat. Akidah. Imam Ahmad mengatakan bahwa sahabat yang berbaiat di bawah pohon baiatur ridwan, baiatus syajarah, disaksikan masuk surga. Karena Nabi mengatakan tidak akan masuk neraka seorang yang berbaiat di baiatur ridwan. Ali bin Madini melihat aduh itu hadisnya dhaif. Ribut. Perang mulut. Ribut sampai yang mendengar takut sini. Ada apa ini? Takut ini yang mendengar ini. Tapi selesai, diantar, dibawakan dia ke keledainya, dipegangin dia, ya, salaman biasa, aman. Maka inilah dia para jamaah, ya. Jadi kita kadang-kadang menerima kadar ilmu kita. Kita enggak. Yang kita salahkan orang menyampaikan. Bagaimana ini? Ya, ini sekarang ini terbalik. Murid jadi guru sudah sekarang. Tetapi bukan berarti selamanya manusia itu akan benar, karena bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itulah dia. Perhatikan ada. Dan ini masalah ijtihadiyah. Dan tentunya kita melihat
Nabi tidak pernah melaksanakan, sahabat juga tidak pernah melaksanakan, dan itu yang kita paling kuatkan. Seandainya kata mazhab Hambali mengatakan demikian, dan ingat para jamaah, disebut oleh ulama kita, syekh katanya, berapa kali saya mendengar dari ulama-ulama kita, mana sih yang rojih katanya, mana sih yang kuat masalah bangun dari ruku, apakah begini atau begini katanya. Apa jawabannya ulama kita? Padahal dia melihat tidak begini. Ar-rajihu inda murajjihihi katanya. Yang kuat itu menurut yang menguatkannya. Padahal ada ulama mengatakan begitu beda. Saya bawakan sekarang sikap. Ada ulama mengatakan ini bangun dari ruku itu beda. Di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah taala. Sampai akhir hayatnya Syekh Al-Albani mengatakan bid'ah. Dibid'ahkan perbuatannya, tapi orangnya tidak dibid'ahkan. Seandainya kata saya sholat di belakang Syekh Abdul Aziz bin Baz yang mengatakan sunnah begini, saya akan ikut begini di belakangnya. Ihtiraman li ra'yihi, aku menghormati pendapat beliau. Ini masalah ijtihadiyah. Nah, ini para jamaah. Ya. Tetapi kapan kita bisa seperti ini? Kalau sudah banyak ilmunya baru Kalau sekarang, wah ini dia. Wah ini salah sudah ini. Ini tidak pernah kita dengar ini. Nah ini perhatikan para jamaah. Jadi kita ini sekarang nih, kita masih di awal belajar. Sehingga kita kasih yang matang-matang. Matang ini. Seandainya kata antum dengar dari yang lain nanti bilang begini, wajar. Selama dia di atas yang Tapi kalau di atas bid'ah lain ceritanya. Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan, senantiasa para ulama itu yaruddu ba'dahu ba'dahu, saling tentang. Gak mungkin kita satu para jamaah pendapat dalam apa. Sahabat aja beda kok dalam masalah fikih. Sahabat ini. Tetapi bedanya sahabat mutar terpaksa beda. Kalau kita kan terkadang kalau sudah tahu yang benar tidak mau ikut yang benar, susah sekali seperti ini. Jadi kita perlu dewasa para jamaah. Makanya terus nuntut ilmu. Jangan malas. Ini akibat malas kadang-kadang seperti itu. Padahal pengajian sudah sering saya sebutkan masalah ini. Masalah sampai nggak pahala bacaan ini. Ya, kalau orang kita yang dituduh mengatakan tidak sampai itu Ibnu Taimiyah. Enggak begitu? Ibnu Taimiyah bilang enggak sampai pahala Fatihah itu, Imam Syafi'i sampai katanya. Ini memutarbalikkan fakta. Karena apa? A priori dulu, benci dulu. Oh ini dia, maka bahaya. Padahal yang mengatakan sampai itu Imam Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i bilang enggak sampai. Dan itu ijtihadnya a'immah. Kalau benar 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Mudah-mudahan jelas sekarang ini. Maka terus hadir, jangan ngantuk-ngantuk. Ini dia ngantuk ini jadi penyakit kadang-kadang. Jadi bangunnya pas pelang didengar nanti. Wah. Ini kalau kita lihat baca ucapannya Syekhul Islam itu jelas. Sampai katanya, karena amal baik ini sebagaimana amalan yang baik lainnya. Cuma Nabi dan sahabatnya tidak pernah melaksanakan. Allah Ta'ala. Bagaimana cara duduk seorang makmum yang masbuk ketika imam dan makmum lainnya duduk tasyahud akhir? Ikut imam. Af'alul zahirah, perbuatan yang zahir ikut imam. Hadza wallahu ta'ala. Berarti tawar. Apakah boleh seorang memakai cincin atau gelang ketika sholat bagi laki-laki? Cincin boleh. Cincin apa? Cincin dari perak. Kalau dari emas haram. Kalau dari besi tidak boleh juga. Kalau gelang itu perempuan. Ada wallahu ta'ala. Lah, ada sekarang seperti gelang, dia itu magnet. Tidak apa-apa, itu kan obat itu. Sarana ikhtiar tidak menjadi masalah. Wallahu ta'ala.
Bolehkah wanita yang sedang hamil dinikahkan? Kalau wanita dihamili oleh seorang laki-laki dan laki-laki itu yang menikahinya, sudah dibahas juga. Mazhab Syafi'iyah enggak boleh. Harus istibra'. Rujuk kembali ke fatwanya sahabat, boleh. Dengan syarat minta tobat. Ya, kalau laki-laki yang menggaulinya, mintai tobat dan tutup. Jangan diungkit-ungkit. Tetapi juga dilihat dari apa? Maslahat. Maslahat enggak di kampung tersebut kalau dinikahkan yang hamil ini akan jera yang lainnya. Kalau dia jera, ya Allah, enggak berani kita lo begini, katanya nikah langsung kita ketemu nanti. Kalau dia jera, enggak apa-apa nikahkan. Tetapi kalau dia tidak jera, malah semakin senang. Wah, kan nanti juga kalau ketemu kan nikah. Jangan dinikahkan. Supaya menjadi pelajar. Taib, kalau kedua, bagaimana kalau dia tengah hamil hasil orang lain, tapi yang orang laki-laki lain yang lagi ingin menikahinya? Tidak boleh. Nabi bersabda, la yasqi ahadukum ala zar'i akhi. Tidak boleh seorang menyirami tanaman saudaranya. Harus istibra', bersih dulu. Wallahu ta'ala. Kalau nanti dia melahirkan anak perempuan, siapa yang menjadi wali nikahnya? Yang menjadi wali nikahnya laki-laki dari ibunya. Laki-laki dari ibunya. Wallahu ta'ala. Apakah orang murtad dibunuh karena kafirnya? Iya, kalau murtad. Tapi kalau kafir asli, bukan karena kafirnya, tetapi karena melawan Islam. Kalau ini jelas, sharih hadisnya dalam Sahih Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang merubah agamanya, bunuh dia. Wallahu ta'ala. Saya pernah membaca buku, dalam buku itu disebutkan bahwa hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah bid'ah. Kalau akan makan, wudu, minum, coba jelaskan. Artinya kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillah saja. Itu artinya, pahami para jamaah. Iya, sebagian ulama mengatakan bid'ah. Tapi sebagian lain mengatakan tidak. Karena apa? Tasmiyah, dikatakan dia tasmiyah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Namun yang sahih, yang warid dari Nabi, Bismillah saja. Berdasarkan dalil riwayat Al-Imam Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Idza akalta fakul Bismillah." Kalau engkau makan, katakan Bismillah. Tidak ada Ar-Rahmanir-Rahim. Maka kita ambil yang sharih dari hadis ini, cukup dengan Bismillah. Wallahu ta'ala. Setiap tasyahud saya selalu menggerakkan telunjuk, tapi sampai sekarang saya belum tahu bunyi hadis yang memerintahkan kita untuk menggerakkan telunjuk. Mohon dibacakan hadisnya. Baik. Ini namanya mau hakul yakin. Sekarang begitu dilihat, namanya ainul yakin. Baik. Jadi hadisnya dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu arda. Dia mengatakan, la anzuranna ila salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan lihat salat Nabi. Bayangkan dari Yaman dia datang jalan kaki mau lihat salat Nabi. Kita baru beberapa meter aja malas kok belajar. Ini dari Yaman sampai ketangkep sama musuh kabilahnya. Ketangkep dia. Temannya jalan ini kabilah lain. Maka kabilah lain ini mengatakan dia enggak berani bersumpah dengan nama Allah, mengakui Wa'il sebagai saudaranya. Satu sahabat berinisiatif, dalam hati saya kan saudara Islam katanya. Wallahi hada akhi katanya gitu. Demi Allah ini adalah saudaraku. Hatinya saudara lolos. Sampai Madinah, ya Rasulullah, Wa'il ditangkap oleh Nabi, oleh orang musuhnya katanya. Kawan-kawan tidak berani sumpah dengan nama Allah, mengaku Wa'il sebagai saudaranya.
Adapun saya dalam hati saya saudara Islam, maka saya berani bersumpah dengan nama Allah. Apa jawaban Nabi? Benar. Al-Muslim akhul Muslim. Orang Islam itu saudaranya memang orang Islam. Datang ke Madinah, begitu Nabi tasyahud, Nabi letakkan tangan kiri di atas paha kirinya, tangan kanan di atas paha kanannya. Lalu Nabi menggenggam, kadang-kadang yuhalliq, membuat lingkaran. Kemudian yushiru bi usbu'ihi, memberi isyarat dengan telunjuknya. Yuharrikuha wa yad'u biha, sambil digerakkan dan berdoa dengannya. Baik, hadisnya riwayat Imam Ahmad, Ibnu al-Jarud, Ibnu Khuzaimah dan yang lain. Imam Ahmad ditanya dalam Masail Kausaj atau Masail Saleh, "Hai Imam, bagaimana menggerakkan telunjuk?" Yuharrikuha syadidan, gerakkan keras. Lantas ada orang mengatakan, ada 12 perawi katanya yang melemahkan menggerakkan itu. Ini kan ijtihad juga. Ya. Dijawab oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ada 4 perawi. 4 perawi itu mengatakan yushiru biha, memberi isyarat dengannya. Ya, memberi isyarat. Namanya isyarat. Apakah ada isyarat tanpa menggerakkan? Saya tanya sekarang. Ada isyarat tanpa menggerakkan itu? Hah? Ada nggak isyarat tanpa bergerak itu loh? Saya bertanya sekarang nih. Nggak ada. Nah, yang melemahkan hadis menggerakkan itu, dia memakai itu. Hadisnya mengatakan isyarat, bukan menggerakkan katanya. Tapi balik bahasanya. Ada nggak isyarat tanpa pergerakan? Nah, itu kan. Kemudian juga fi'il mudhari, sisi bahasanya. Fi'il mudhari itu maknanya apa? Yufidul istimrar, terus menerus. Berarti bukan sekali isyarat. Yushir biha, memberi isyarat terus menerus. Hadis Wa'il dari jalan Zaidah ibn Qudamah dari Asim bin Kulayb, yuharrikuha. Berarti riwayat Asim bin Kulayb ini memperjelas riwayat yang 4 mengatakan isyarat. Isyarat sambil menggerakkan. Karena 4 ini mengatakan tidak meniadakan, menggerakkan, menetapkan isyarat. Sementara dalam bahasa namanya isyarat itu tidak meniadakan, menggerakkan. Justru isyarat itulah bagian dari menggerakkan. Jadi itu. Tapi seandainya kata ada orang tidak menggerakkan, jangan salah kalian, gerakin lo. Enggak bisa. Karena mungkin dia memandang bahwa yang lebih kuat itu tidak menggerakkan. Tapi secara ilmiah dari kalangan para ulama hadis yang ahlinya, itulah dia. Imam Ahmad sendiri kencang katanya, keras. Tapi kalau ada menggerakkan, boleh dialog, tidak apa-apa, dialog santai. Bagaimana? Kenapa antum tidak menggerakkan? Oh, saya berpandangan begini. Saya baca kitab Al-Bishar begini. Saya juga membaca kitabnya Syekh Al-Albani begini dan dijawab oleh beliau begini. Saya belum puas juga. Ya, kalau belum puas ya, tidak apa-apa, kita jalan masing-masing. Tetapi kita tetap berteman. Ini akhlak para ulama. Kapan kita bisa memiliki akhlaknya para ulama, para jamaah? Ya, pertanyaan masih banyak, tetapi saya kira cukup itu sudah. Ya, mudah-mudahan kita paham semua, insyaallah. Demikian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.